Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya harap adik-adik jangan main-main, siapkan Alkitabnya. Nah adik-adik, sebelum kita menyanyi, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu yang judulnya Kelinciku. Adik-adik, saatnya kita berdoa. Mari kita menyanyi lagu Ibu Jari Jari Telunjuk. Ibu jari jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah menyertai adik-adik kami dari pagi hari hingga pada saat hari ini ya Tuhan. Berkatilah adik-adik klien kami yang akan memulai ibadah ini. Kiranya kami akan memulai ibadah ini dalam nama-Mu Tuhan. Semoga kami tidak main-main. Semoga apa yang adik-adik klien dengar dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyanyi satu lagu yang judulnya Di Pintu. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai kami, di dalam kami boleh membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kakak ulangi, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kalau adik-adik semua sudah mendapatkannya, mari kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita akan membaca bersama-sama pembacaan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Silahkan adik-adik untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik tahu bahwa adik-adik itu disayangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian? Misalnya, orang tua disayangi sama teman dan disayangi sama saudara-saudara. Bagaimana perasaan adik-adik? Tentunya adik-adik merasa senang, bukan? Apalagi kalau kita tahu kita dikasihi oleh Tuhan Allah. Wah, sungguh luar biasa. Kita mendapatkan kesempatan untuk merasakan kasih karunia dari Tuhan Allah. Nah, adik-adik, kalau kita merasa senang atau merasa bahagia karena bisa merasakan kasih karunia Allah, lantas kira-kira bagaimana ya sikap kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Allah atau yang sudah merasakan kasih karunia Allah? Bagaimana kita harus bersikap dalam hidup kita? Tentunya kita harus menunjukkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi. Salah satu contoh sikap adalah selalu mau berbagi. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 ini merupakan surat kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Korintus. Sama seperti halnya minggu lalu juga bercerita tentang 2 Korintus. Hari ini kita juga masih membaca firman Tuhan yang terambil di 2 Korintus. Nah, adik-adik, pembacaan kita pagi hari ini berisi tentang nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa ya kira-kira nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Nah, kita lihat di sini bersama-sama. Rupanya Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat yang berada di Korintus. Adik-adik tahu kan, Korintus itu adalah kota yang maju, kota yang modern, karena Korintus itu adalah kota pelabuhan. Karena di Korintus itu merupakan kota pelabuhan, sehingga banyak datang pedagang-pedagang dari luar yang melakukan transaksi perdagangannya di kota Korintus. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kota Korintus ini merupakan kota yang ramai. Dikenal juga dengan sebutan kota perdagangan. Karena kota Korintus ini merupakan kota perdagangan, hal ini menyebabkan perekonomian di kota Korintus ini sangat baik. Sehingga orang-orang yang ada di Korintus
Bahkan jemaat Tuhan yang berada di Korintus itu mereka semua perekonomian yang baik. Mereka kaya dalam hal materi, harta. Nah, tapi sayang, kekayaan yang dimiliki oleh jemaat yang di Korintus tidak lantas membuat jemaat di Korintus ini mempunyai rasa kasihan yang lebih terhadap orang yang membutuhkan. Sangat disayangkan ketika jemaat di Yerusalem pada waktu itu sedang mengalami kesusahan. Mereka sedang mengalami bencana kelaparan akibat dari perang. Hal ini tidak membuat jemaat di Korintus ini lantas memberikan pertolongan kepada jemaat di Yerusalem. Padahal kalau tadi kakak sampaikan, jemaat di Korintus ini orang-orang kaya semua. Mereka punya banyak harta, tapi ternyata sayang, mereka tidak tergerak hatinya untuk menolong dan membantu jemaat yang berada di Yerusalem. Bahkan yang membantu, yang terlebih dahulu memberikan bantuan adalah jemaat yang berada di kota Makedonia. Nah, adik-adik, kalau kita baca tadi pada ayat yang kedua, dikatakan dalam firman Tuhan di situ, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin. Nah, jadi jemaat di Makedonia ini adik-adik bukan orang-orang kaya. Mereka tidak punya materi yang berlimpah sama seperti jemaat yang ada di Korintus. Tapi dalam kemiskinan mereka, dalam kekurangan mereka, dalam penderitaan mereka, mereka masih memiliki sukacita yang besar untuk menolong dan membantu jemaat Tuhan yang berada di Yerusalem. Nah, adik-adik, hal inilah yang Rasul Paulus mau, yang Rasul Paulus inginkan kepada jemaat di Korintus, supaya mereka itu belajar kepada jemaat yang berada di Makedonia. Walaupun dengan kekurangan, walaupun dengan keterbatasan, mereka masih mau membantu jemaat di Yerusalem yang sedang membutuhkan bantuan. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus yang sudah ada dalam hidup jemaat itu harus dibagikan kepada semua orang lewat pelayanan kasih kepada sesama. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini mau mengajarkan kita supaya kita senantiasa menjadi anak-anak yang selalu siap meneruskan kasih karunia Allah yang sudah kita rasakan kepada semua orang lewat sikap hidup yang selalu mau berbagi dengan orang lain. Mari menjadi berkat buat orang lain, bukan hanya dengan materi, tapi dengan perhatian pun kita bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya, kepada mama dan papa, kita menjadi anak yang patuh, kita menjadi anak yang selalu dengar-dengaran nasihat papa dan mama, itu juga sebagai wujud perhatian dan kasih sayang kita kepada orang tua. Di sekolah misalnya, kita membantu teman kita dengan belajar bersama. Pelajaran yang tidak dimengerti oleh teman kita, kita bantu supaya teman kita itu bisa mengerti. Dengan demikian, kita berbagi ilmu dengan teman di sekolah. Atau dengan saudara, dengan kakak,
dengan adik kita menjaga kerukunan dengan tidak saling bertengkar, tidak saling bombe-bombe dengan kakak atau dengan adik. Itu juga merupakan sikap anak-anak yang selalu memelihara kasih karunia Allah. Dalam firman Tuhan yang tertulis pada kitab Amsal ayat 3, kakak ulangi, dalam firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 27 itu menyatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita ingat ya pesan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal ini, Amsal 3 ayat 27 tadi, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Buat adik-adik kelas TK, bisa dibantu oleh orang tua untuk menuliskan ayat ini di sebuah kertas atau karton, lalu kemudian dihias. Dan buat adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung, mari menghafal ayat firman Tuhan tadi, Amsal 3 ayat 27. Supaya apa? Supaya setiap saat kita selalu diingatkan dalam diri kita, sudahkah kita melakukan pelayanan kasih pada hari ini? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 433. Aku suka membagi. Kita nyanyikan bait yang pertama, Kidung Jemaat 433, bait yang pertama, aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Sekali lagi ya. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik sekalian, setelah tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah mengangkat satu pujian, saatnya kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Tapi sebelumnya, kita mengangkat satu pujian lagi. Kita menyanyi dari Kidung Pujian, lipat tangan, tutup mata. Lipatlah tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih hingga pada saat ini Engkau masih menyertai ibadah kami, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bahkan tadi kami sudah membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah mengajar kami lewat cerita firman Tuhan tadi, bagaimana kami sebagai anak-anak harus selalu memiliki sikap untuk mau berbagi satu dengan yang lain, dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Tuhan, kami mungkin tidak bisa melayani dengan pelayanan kasih itu dengan memberikan harta benda, tapi untuk saat ini kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau melayani Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas. Oleh karena itu Tuhan memampukan kami untuk melakukan pelayanan kasih lewat sikap hidup kami, lewat tutur kata kami, di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk kami boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mencerminkan sikap hidup yang selalu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemerintah
dari pusat hingga pemerintah daerah Kota Parepare. Tuhan berikan senantiasa pemimpin-pemimpin kami ini kesehatan, kekuatan agar mereka boleh selalu dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, untuk menjalankan roda pemerintahan. Bapa di dalam kerajaan surga, teristimewa Tuhan juga memampukan para pemimpin kami ini untuk mereka boleh mencari jalan keluar yang terbaik, mendapatkan solusi yang terbaik dalam menghadapi masalah pandemi virus COVID-19 yang masih melanda bukan hanya negeri kami, bahkan melanda seluruh dunia. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat adik-adik layan kami di rumah mereka masing-masing. Mereka boleh melakukan kegiatan mereka selama berbulan-bulan. Mereka bermain, mereka bersekolah, bahkan mereka boleh melakukan ibadah dari rumah mereka masing-masing karena keterbatasan akibat pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan, meskipun kami melakukan semua kegiatan kami, hampir seluruh kegiatan kami di rumah saja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh senantiasa menguatkan kami. Tuhan berikan senantiasa kesehatan buat adik-adik layan kami, agar mereka boleh menjalani kehidupan mereka, boleh menjalani masa tumbuh kembang mereka di rumah dengan ceria, dengan semangat tanpa kurang suatu apapun juga. Berkati juga orang tua, adik-adik layan kami, berikan mereka senantiasa kesehatan, kekuatan di dalam mereka menjalani aktivitas mereka keseharian, bahkan di dalam membimbing dan membesarkan adik-adik layan kami. Tuhan juga yang senantiasa memampukan mereka. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau berdoa, mau menyerahkan seluruh keberadaan kami buat adik-adik layan kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati, Engkau mau menolong, menjamah setiap bagian tubuh dari adik-adik kami yang sakit, agar mereka boleh mendapatkan kesembuhan, mereka boleh pulih, mereka boleh sehat, dan boleh beraktivitas kembali. Kami membawa akan segala keberadaan kami pada saat ini. Terima dan dengar sambut doa kami ini yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita mendoakan pasangan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami berikan, yang telah adik-adik kami berikan, kiranya persembahan itu dapat berguna bagi pelayanan di gereja ya Tuhan. Ya Tuhan, ini adalah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kini tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kita pada pagi hari ini. Untuk menutup ibadah kita, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 18, Kasih Tuhanku. Kidung Ceria nomor 18 kita nyanyikan bersama-sama untuk mengakhiri ibadah persekutuan kita pada saat ini. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya pada saat ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan tetap senantiasa menyertai dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik sekalian, tadi kita telah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ingat, adik-adik untuk senantiasa mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak kalau adik-adik berada di luar atau sedang melakukan aktivitas di luar. Tetap ceria, tetap semangat, tetap sehat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.